Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada praktikum pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersyukur terlebih dahulu karena Allah telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Untuk hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan pembuatan presentasi dari hasil pengkajian yang biasa kita gunakan nanti untuk MMD2. Nah, kita mulai saja. Nah, yang pertama, sini saya sudah menyiapkan terkait dengan PPT. PPT yang akan kita gunakan ketika kita mau melakukan presentasi MMD2 besok ketika di praktek kebidanan komunitas ataupun nanti simulasi di praktikum askep komunitas ini. Yang pertama adalah pengkajian data. Terkait dengan MMD2 ini, fungsinya adalah untuk mempresentasikan hasil pengkajian data yang sudah kita lakukan. Hasil pengkajian data yang sudah kita lakukan, kemudian kita olah dan kita presentasikan kepada masyarakat. Nanti di MMD2 itu kita juga meminta untuk klarifikasi dari masyarakat apabila ada beberapa data yang mungkin kita silap sehingga tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat atau tidak sesuai dengan persepsi dari masyarakat. Nah, yang pertama, ini di sini ada namanya geografis. Geografis ini kita dapatkan dari data sekunder, yaitu kita tanya ke kelurahan atau ke Pak Dukuh, seperti itu. Kemudian, nah di sini kita sampaikan berapa wilayah yang kita kaji. Misalnya kita mengkaji 2 RW dan 6 RT, sehingga kita tulis di seperti ini. Kemudian misalnya lebih dari 2 RW ya kita ditambah lebih dari 2 RW, berarti RW berapa saja dan RT berapa saja. Nah, kemudian di sini pembagian geografis ini kita juga menanyakan ini dari perangkat desa setempat. Kemudian demografi jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk ini berdasarkan dari hasil pengkajian yang kita lakukan. Jadi kemarin misalnya satu mahasiswa kan mengkaji 2 kakak. Kemudian kalau ada 11 mahasiswa berarti ada 22 kakak. Berarti di sini dibuat suatu bagan. Ada berapa kakak yang dikaji dan ada berapa kakak yang tidak terkaji. Yang dimaksud kakak yang tidak terkaji itu adalah kakak yang misalnya kita mau mengkaji di situ tetapi menolak. Atau ketika kita di situ ternyata orangnya tidak ada. Kita ke situ lagi ternyata orangnya tidak ada. Itu termasuk kakak yang tidak dikaji. Kemudian penduduk yang dikaji dan penduduk yang tidak dikaji. Jadi penduduk yang dikaji itu didapatkan dari jumlah satu kakak ada berapa anggota keluarga. Itu nanti akan menjadi penduduk namanya. Kemudian penduduk yang tidak dikaji tadi dari kita tak dapatnya berapa penduduk yang tidak dikaji itu adalah dari kakak yang tidak terkaji. Misal nih ke rumahnya Bu Erna, ternyata Bu Erna baru pergi. Udah ke rumah Bu Erna lagi, Bu Erna baru pergi. Nah di situ nanti tanya tetangganya. Di situ keluarganya Bu Erna itu ada berapa kakak, berapa anggota keluarga. Nah itu nanti kita dapat didapatkan di sini penduduk yang tidak dikaji. Kemudian slide yang kedua, slide selanjutnya yaitu komposisi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin. Jadi harus ada golongan umurnya, rentangnya seperti ini. Nah, mungkin yang di sini kita agak ubah. Di sini rentangnya sebentar. Nah, di sini ada perubahan rentang. Jadi rentangnya adalah 0 sampai 5, kemudian 6 sampai 9 dan selanjutnya. Jadi yang berubah hanya yang di sini. Di sini bukan 0 sampai 4 tetapi 0 sampai 5. Kemudian yang di sini di sini 0 sampai kurang dari 1
1 sampai kurang dari 0 sampai kurang dari 1, kemudian 1 sampai 5, kemudian ada 6 sampai 9. Nanti dicatat ya. Jadi rentang umur yang kita pakai adalah 0 sampai kurang dari 1, kemudian 1 sampai 5, kurang dari 5, kemudian 5 sampai 9, 10 sampai 14, 14 sampai 5, 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, dan seterusnya sampai lansia. Nah, seperti itu. Kemudian dari data yang di sini, komposisi penduduknya hanya diklasifikasikan dari jenis laki-laki dan perempuan berdasarkan umurnya. Kemudian juga dibuat piramida penduduknya. Setelah dibuat ininya, kemudian dibuat piramida penduduknya untuk mengetahui apa itu namanya, yang produktif. Kemudian status gizi balita dibuat bagannya juga, karena kan kemarin dari data pengkajian kan ada ya status bukan status gizi balita. Status gizi balita kan nanti bisa dilihat dari kader, kemudian angka hipertensi bisa kita lihat dari data pengkajian. Oh ya, di sini Bu Erna kurang di sini. Nah, nanti ditambahkan terkait dengan cakupan imunisasi. Nah, datanya nanti dibuat, misalnya datanya dibuat. Nah, nanti dibuat misalnya ini BCG. Ini DPT, sekarang ada DPT, pentavalen, kemudian polio, kemudian campak. Nah, di sini misalnya yang berumur 0 sampai 2 bulan. Di sini 3 bulan, di sini yang 4 bulan, sini 5 bulan, kemudian 9 bulan. Nah, misalnya di sini. Yang umur anaknya, rentang umur anaknya. Di sini misalnya yang BCG itu ada 30. Yang pentavalen ini misalnya di sini, ini kan BCG ya, kemudian di sini kan umurnya, kemudian di sini yang BCG ada 30, yang pentavalen pas umur 3 bulan, berarti kan pentavalen 1, atau kita tulis di sini. Ini kan nanti pentavalen 1, pentavalen 2, ini pentavalen 3, kemudian nanti ada polio 1, polio 2, polio sampai polio itu ada 4. Dua, 3, polio 4. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini adalah, misal di sini ada 30, misalnya. Di sini ada 25, di sini ada 20. Kemudian yang di sini ini kan sama ya, Mbak. Jadi pentavalen 1 itu kan bareng dengan polio 1, polio 2 bareng dengan pentavalen 2,
polio 3 bareng dengan pentavalen 3, polio 4 bareng dengan campak. Nah, saya seperti ini. Cakupan imunisasi. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada cakupan imunisasi. Ini umurnya sekian, umurnya 3 bulan, ini 4 bulan, ini 5 bulan, ini 9 bulan. Nah, di sini ada berapa? Nah, di sini adalah jumlah anaknya. Jumlah anaknya yang diimunisasi. Kemudian di sini ada juga terkait angka hipertensi, imunisasi ada di bawah ya, Mbak. Tapi bisa yang cakupan imunisasi di sini, copy. Di sini kita cut. Nah, di sini ada aseptor KB. Kemudian kita juga di sini ada cakupan ASI eksklusif. Nah, di sini cakupan ASI eksklusif seperti tadi, yang mendapatkan cakupan ASI eksklusif berapa? Misalnya di sini ASI eksklusif. Tidak ASI eksklusif. Jumlah. Nah, di sini 30, misalnya di sini 20. Nah, saya seperti ini. Nah, ini. Kemudian di sini ada aseptor KB, kemudian nah sekarang tadi dari data yang dari hasil pengkajian yang kita buat tabel atau chart atau grafik itu adalah yang tadi saya sampaikan. Kemudian di sini lanjut kita di PPT ini menyampaikan data hasil pengkajian baik data dari FG, data subjektif hasil SMD, FGD dan wawancara, kemudian data objektif yaitu terkait dengan pengolahan yang sudah kita olah. Kemudian kita tampilkan juga terkait dengan perumusan masalahnya. Ini loh permasalahannya ada ini. Kita tampilkan prioritas masalah. Nah, terkait dengan tampilan bagan tabel ini boleh kita tampilkan, boleh tidak usah. Ini di skip untuk kita juga tidak bermasalah karena nanti kalau ditampilkan di warga masyarakat nanti akan timbul banyak pertanyaan bagaimana scoringnya dan lain sebagainya. Ini di skip untuk kita, tidak usah ditampilkan ke masyarakatnya. Kemudian untuk prioritas masalah kita sampaikan ini loh Bu dari hasil prioritas yang sudah dari perumusan yang sudah
kita dapatkan dari hasil SMD dan juga dari pengkajian data, ada permasalahan yang tadi sudah disampaikan dan diprioritaskan untuk diselesaikan adalah seperti ini. Jadi maksud diprioritaskan di sini adalah masalah yang akan diatasi paling dulu itu yang mana. Nah, berdasarkan dari kompetensi kami dan juga kemarin juga sudah bermusyawarah dengan tokoh masyarakat sebelum kami tampilkan, yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah tidak mendapatkan imunisasi, ibu hamil anemia, dan lain sebagainya disampaikan. Kemudian program penyelesaian masalah seperti ini programnya. Jadi kan kalian sudah dapat program nih, kemarin kan sudah membuat program. Sekarang programnya itu diselesaikan caranya seperti apa? Nih, misalnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada masalah, ini saya contohkan ada 2 permasalahan, di sini ada masalah, ada program, ada tujuan, kegiatannya seperti apa, sasarannya seperti apa, waktunya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, sumber daya dana tenaganya dari mana, kerjasama dengan siapa saja, indikator keberhasilan dari permasalahan ini itu seperti apa, dan rencana evaluasinya apa. Seperti itu. Ini nanti bisa dilihat dari buku panduan. Nah, contohnya tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Oh, programnya mengaktifkan posyandu balita. Tujuannya apa kok mengaktifkan posyandu balita? Yaitu meningkatkan pemahaman pentingnya imunisasi, meningkatkan cakupan imunisasi. Kegiatannya apa? Posyandu balita dan penyuluhan. Sasarannya siapa? Ibu yang memiliki bayi. Waktunya kapan? 15 Maret 2021 ketika kalian praktek kebidanan komunitas. Kemudian pelaksanaannya di mana di sini? Pelaksanaannya di mana? Oh, di rumah kader balita. Sumber daya dana dan tenaganya dari mana? Swadana dari masyarakat. Kerjasamanya dengan siapa? Puskesmas. Indikatornya apa? Cakupan imunisasinya meningkat. Rencana evaluasinya yaitu menghitung cakupan imunisasi. Contohnya seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, tadi mohon maaf, ini tadi sampai di sini saja. Nah, di sini kita, jadi ketika membuat PPT, saya ulangi lagi, di sini ada nih terkait dengan daerah mana sih kita akan melakukan praktek kebidanan komunitas. Mohon maaf untuk lambang masih menggunakan stikers ya. Nah, nanti menggunakan lambang Universitas Aisyah Yogyakarta. Kemudian ada di sini kita tampilkan geografisnya, batas wilayahnya, luas wilayahnya. Ini kita tahunya dari tokoh masyarakat, tanya data sekunder. Kemudian di sini kita sampaikan berapa sih daerah yang kita kaji, terdiri dari RW berapa, RW-nya ada berapa, kemudian setiap RW yang kita kaji RT mana saja. Kemudian pembagian geografisnya kita tanyakan data sekunder dari tokoh masyarakat. Kemudian demografi jumlah penduduk ini berdasarkan data dari pengkajian kita. Di sini ada kakak yang dikaji, ada kakak yang tidak dikaji. Kemudian ada penampilan penduduk yang dikaji dan penduduk yang tidak dikaji. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan umurnya dan jenis kelaminnya. Nah, ini juga dibuat piramida penduduk. Misalnya tidak bisa membuat ini, tidak usah dibuat piramida, tidak apa-apa. Salah satu piramida penduduk atau mau membuat bagian grafik seperti ini. Kemudian karena kalau grafik, saya pribadi lebih baik membuat piramida penduduk sehingga lebih jelas tampilan umurnya. Kemudian status gizi balitanya. Di sini dibuat grafik, angka hipertensinya. Mohon maaf, ini ada beberapa penyakit apabila kita tahu ada beberapa penyakit berdasarkan data dari pengkajian. Misalnya tidak cukup hipertensinya, di sini belum saya ubah. Kemudian cakupan imunisasi. Nah, dari cakupan imunisasi itu ada berapa BCG dan lain sebagainya, dibuat tabel dulu, kemudian dibuat grafik. Kemudian cakupan ASI eksklusif.
Kemudian ada terkait dengan aset KB-nya. Kemudian ini ada data hasil pengkajiannya, kemudian perumusan masalahnya, prioritas masalahnya, dan di sini kemudian ada program untuk menyelesaikan masalah. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.